Nah, akhirnya semuanya sadar teman-teman semuanya. Ini dari fraksi DPR Partai Gerindra ya, yang mana di sini dia meminta ya, mendesak untuk OJK menghentikan perizinan pinjaman online. Ya, baru tahu kan selama ini kan, bahwasannya kalau saya perhatikan OJK hanya sibuk melakukan pemblokiran terhadap pinjol ilegal. Saya pun bukan tidak senang dengan pemblokiran pinjol ilegal. Saya sangat mengapresiasi. Bahkan saya pertama orang yang paling menantikan pemblokiran pinjol ilegal. Tapi selama ini saya ikuti sejak 2020, ya kan, 2019, berapa banyak pinjol ilegal ini yang diblokir. Hasilnya apa gitu loh. Berani nggak OJK menyampaikan semua pinjol yang telah kami blokir tidak usah Anda bayar? Ada OJK menyampaikan kayak gitu? Nggak ada. OJK melalui dulu sebelum Satgas Pasti, namanya adalah Satgas Waspada Investasi. Oke, memblokir ratusan sampai ribuan pinjol. Sampai dengan sekarang itu totalnya sudah berapa? 8.000 lebih ya untuk pinjaman online ilegal. Fungsinya apa gitu loh? Ya, apa yang harus dibahagiakan oleh masyarakat? Ya, OJK tidak mengkonfirmasi langsung buat teman-teman semuanya atau buat seluruh masyarakat Indonesia. Ini ada pinjol ilegal yang telah diblokir. Anda yang terjebak, tolong catat nama aplikasinya, jangan pernah bayar. Ada OJK ngomong kayak gitu? Gak ada. Ya kan? Yang berbicara seperti itu hanya Bapak Mahfud MD 2021. Apapun alasannya, pinjol ilegal tidak usah dan tidak perlu dibayar. Kalaupun Anda masih diancam, ditekan, disebarkan data, laporkan ke pihak kepolisian. Itu kata Bapak Mahfud MD. Terus apa bahagianya kita dengan pemblokiran pinjol ilegal yang disampaikan oleh OJK? Sekarang diperangi judi online. Oke, saya apresiasi lagi. Oke, diblokir semua rekeningnya, mulai rekening pinjol ilegal sampai rekening dari judi online. Saya apresiasi. Apakah sumber masalahnya selesai? Tidak. Masalahnya nggak selesai dengan hanya pemblokiran seperti itu saja, masalahnya nggak selesai. Dan inilah yang mau saya bacakan juga, yang mana ini berita saya ambil langsung dari mana tadi itu, dari Instagram ya, Instagram praksigerindra.id. Oke. Di sini ada namanya, nanti saya munculkan juga lah di sini. Anggota DPR desak OJK hentikan perizinan pinjaman online, dorong hidupkan Bank Perekonomian Rakyat. Nah, ini baru benar kalau saya rasa. Kalau anggota DPR ini sudah mulai sadar bahwasannya pinjol yang sebanyak ini dikeluarkan izinnya OJK, ini akan jadi malapetaka. Ini akan menjadi kelumpuhan terhadap perbankan. Apa gunanya rumah ditawarkan secara subsidi, ya? Rumah subsidi itu apa gunanya lagi, KPR rumah itu? Kalau faktanya ada satu hal yang menghancurkan Slik dan BI Checking, kebebasan pinjaman online. Slik akan hancur di sana. Kalau patokan untuk memberikan rumah subsidi itu adalah BI Checking, ya sudah siap-siap hancur. Makanya sudah tepat ini dari partai, ini sebenarnya dari partai Bapak Presiden kita ya, Bapak Prabowo Subianto. Ini kebetulan anggota DPR desak OJK hentikan perizinan, ini fraksi dari Gerindra. Oke, kita bacakan dulu beritanya, nanti sama-sama kita memberikan masukan dan komentar juga ya. Oke, ini dia Jakarta fraksi Gerindra.id. Anggota Komisi 11 DPR RI Wihadi Wijayanto mendesak otoritas jasa keuangan OJK menghentikan perizinan pinjaman online atau pinjol dan mendorong pengaktifan kembali Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Menurutnya keberadaan pinjol menjadi salah satu celah pencucian uang oleh pengusaha ilegal asal Tiongkok melalui transaksi online di Indonesia. Ini kan pinjol, putar-putar akhirnya kita melihat bahwa penegakan hukum harus ditegakkan dan kita mulai dari sistemnya dulu. Wajar Wihadi dalam rapat kerja Komisi 11 DPR bersama Ketua Dewan Komisioner OJK di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 18 November 2024. Ia juga menyoroti maraknya penggunaan pinjol oleh masyarakat untuk aktivitas judi online atau judol. Wihadi mendesak OJK agar lebih serius memberantas akar permasalahan terkait pinjol dan judi online.
Sistem ini benar-benar yang namanya OJK mau melihat ini akar permasalahan, bukan hanya menutup rekening sekian ribu, tapi setelah ditutup mereka bisa membuka lagi. Nah ini saya setuju ini. Jadi ngapain kita menutup rekening yang pada akhirnya mereka bisa ganti lagi dan mereka bisa buka lagi. Sama dengan pinjol ilegal. Apa gunanya kita blokir yang pada akhirnya mereka tinggal ganti nama. Setelah mereka ganti nama ya sudah mereka aktif lagi. Jadi seakan-akan OJK itu yang diblokirnya itu hanya namanya, bukan faktanya. Yang kita inginkan kan faktanya gitu loh. Makanya saya sesuai ini dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Wihadi ini ya. Ini dia bilangin, bukan hanya menutup rekening sekian ribu, tapi setelah ditutup mereka bisa membuka lagi, bisa operasi lagi. Kalau akar permasalahan ini tidak dibereskan, ini permasalahan dari pinjol dan judol, tambah politisi Partai Gerindra tersebut. Benar ya kan? Jadi ngapain kita menutup rekeningnya, habis itu dia ganti lagi? Harusnya OJK cari akar permasalahannya. Makanya saya bilangin kemarin itu, saya itu bukan tidak mengapresiasi, saya sangat mengapresiasi kinerja OJK melalui Satgas Pasti, pemblokiran khusus pinjol ilegal ya. Dan habis itu judol diblokir, otomatis masyarakat tidak bisa depo-depo lagi, nggak bisa deposit lagi. Kalau masyarakat tidak bisa deposit lagi, otomatis uang di judi online ini tidak terkumpul. Karena kalau uang di judi online ini terkumpul, akhirnya nanti diinvestasikan ke pinjol ilegal. Dan kemungkinan ada juga pinjol legal yang menampung investasi dari judol ini. Ya, dan habis itu kalau OJK ingin membasmi sebenarnya selesaikan dulu pinjol legalnya. Ya, kalau pinjol legalnya sudah selesai, pinjol ilegalnya tidak akan ada. Karena kemungkinan satu pinjol legal itu bisa jadi mereka mempunyai beberapa pinjol ilegal. Benar nggak teman-teman semuanya? Seperti yang saya contohkan kemarin kan, ketika kita mengajukan di pinjol legal, habis itu dana cair, dana tidak cair, promosi sampah dari pinjol ilegal masuk. Pertanyaannya, kita hanya mengajukan di pinjol legal. Kok bisa pinjol ilegal tahu nomor handphone kita untuk mengirimkan promosi? Ya, makanya akar permasalahannya itu harus dituntaskan. Ini mantap ini. Selain itu, Wihadi juga meminta OJK segera menghapus rekening-rekening penerima bantuan langsung tunai BLT yang sudah tidak aktif. Menurutnya rekening yang tidak digunakan itu rawan disalahgunakan untuk para bandar judi. Maka ini secepatnya dikomunikasikan atau dikoordinasikan dengan Himbara, si penerima BLT ini, yang memang sudah tidak bergerak, secepatnya dimatikan saja, ujarnya. Ia menambahkan bahwa penyaluran BLT kini telah beralih ke Bank BRI ke PT Pos Indonesia, sehingga diperlukan koordinasi lebih lanjut untuk mengantisipasi penyalahgunaan sistem. Lebih lanjut, Wihadi menegaskan bahwa pemerintah Presiden Prabowo Subianto berkomitmen tegas dalam memberantas pinjol ilegal, judi online yang dianggap merugikan perekonomian Indonesia. Jangan hanya pinjol ilegal, Pak. Kalau bisa pinjol legal yang ada sama OJK itu gitu loh. Coba diuji dulu, itu memang benar-benar sudah layak atau belum. Jangan hanya fokusnya ke pinjol ilegal saja. Ya, basmi pinjol ilegal, cek pinjol legalnya. Basmi judi online, periksa pinjol legalnya yang ada di bawah naungan OJK. Kenapa begitu banyak masyarakat yang mengeluh terhadap pinjaman-pinjaman ini? Berarti ada yang salah dong dengan pinjaman ini. Itulah makanya ini harus dicek dan dilihat lagi, ini sudah layak atau belum. Ya, itu aja pesan saya di era Bapak Prabowo ini. Mumpung yang berbicara juga DPR fraksi dari Gerindra juga gitu loh. Pinjol ini salah satu masalah yang menggerogoti perekonomian kita. Pemerintah Pak Prabowo jelas terhadap permasalahan penegakan hukum, dan saya minta OJK untuk tidak main-main lagi seperti dulu, pungkas Wihadi. Ya, itu kan sudah bagus, Pak. OJK tidak main-main lagi yang seperti dulu menurut Bapak, tapi juga tolong lebih diperiksa lagi pinjol-pinjol yang ada di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan. Kalau bisa itu diuji lagi layak. Kita nggak berharap juga itu harus diblokir, harus dibuang, tidak. Tapi diperiksa ini sudah layak apa belum disajikan ke masyarakat. Ya, kapan perlu dengan OJK-nya. Ini enggak, rata-rata masyarakat mengeluh kalau sudah meminjam di pinjol legal. Rata-rata semuanya mengeluh dan rata-rata menyatakan tidak mampu bayar.
Ya, jadi kita berharap mudah-mudahan di pemerintahan Bapak Prabowo ini benar-benar ada satu regulasi, ada satu aturan yang bisa ditakuti oleh pihak pinjol ini. Jangan seperti biasa, Pak. Mereka bebas untuk melakukan penekanan, pengancaman terhadap masyarakat Indonesia. Mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya. Dan kita lanjutkan juga untuk menonton video ini, khusus dari teman-teman yang mengalami telat bayar di Akulaku ya. Dan nanti teman-teman silahkan isi juga pendapat Anda, seperti apa pendapat Anda tentang dari anggota dewan dari partai fraksi Gerindra ini ketika dia meminta untuk OJK kalau bisa jangan dikeluarkan dulu izinnya gitu loh. Ya kan? Silahkan isi kolom komentar Anda di dalam kolom komentar. Habis itu Galbay di Akulaku selama 2 tahun, 1 tahun, bahkan 3 bulan. Apa sih Bang yang akan terjadi gitu loh. Dan apa resiko yang akan kita dapat. Untuk teman-teman yang mencari resiko tentang Galbay di Akulaku selama 2 tahun gitu loh. Kalau untuk resikonya nama Anda itu akan tercatat dalam sistem layanan informasi keuangan debetur. Ya, atau selalu Anda sebut dengan SLIK ya. Habis itu juga Anda kenal dengan nama BI Checking. Ini salah satu resiko yang tertulis sesuai dengan aturan yang berlaku ya, sesuai dengan undang-undang dan POJK juga. Yang mana kalau Anda sudah tercatat sebagai kredit macet, kedepannya Anda akan sulit untuk meminjam di perbankan manapun. Ini salah satu risikonya. Mengingat Akulaku adalah perusahaan yang besar, mereka memiliki izin multi finance. Selain mereka juga ada di P2P seperti Asetku, dan mereka juga ada di Pay Later, beli sekarang bayar nanti. Ya, jadi kalau untuk resikonya di Akulaku ini yaitu BI Checking. Terus apakah kemungkinan kita telat 2 tahun ini, kemungkinan kita akan dikunjungi nggak, kita akan didatangi nggak? Tadi sudah saya bilang juga buat teman-teman semuanya, patokannya nggak ada. Patokan bahwasannya Anda akan didatangi setelah telat 1 tahun 2 tahun itu nggak ada gitu loh. Bahkan ada orang yang 1 minggu didatangi, ada yang nggak didatangi sama sekali gitu loh. Jadi patokan dalam hal itu nggak ada sebenarnya. Jadi teman-teman nggak usah terlalu menyibukkan pemikiran teman-teman semuanya dengan nanti Akulaku mengerahkan kolektor lapangannya nggak sih? Kalau mereka datang bagus ya, justru kita berkomunikasi dengan debt collector lapangan ini nyambung loh kawan-kawan, asalkan debt collector yang datang itu benar-benar debt collector ya. Terkadang kan hanya debt collectoran gitu loh. Kenapa gitu Bang? Karena mereka tidak dilengkapi, tidak ada ID card. Kita minta ID card malah dia ngebacot doang. Kita minta surat kuasa malah mereka tidak punya surat kuasa. Kita minta sertifikat profesi di bidang penagihan mereka tidak punya. Kalau ini tidak ada sama mereka gimana? Ya kita usir lah. Karena mereka tidak layak mengetahui urusan privasi kita. Ini ranah pribadi kita loh, ranah privasi kita. Kita nggak mungkin berbicara dengan orang yang tidak jelas gitu loh. Makanya OJK itu, pelaku usaha jasa keuangan yang menjalin kerjasama dengan pihak ketiga wajib dilengkapi dengan hal tersebut. Dan begitu juga ketika terjadi kunjungan kepada nasabah, debt collector juga wajib menunjukkan ID card tadi, surat kuasa tadi, sertifikat profesi bidang penagihan tadi. Kalau enggak ya kita usir. Ya kan? Kalau terjadi perdebatan gimana Bang? Videoin, kita viralkan. Ya kan? Kalau nggak viral zaman sekarang mana sadar mereka. Nah, kayak gitu buat teman-teman semuanya. Jadi kalau Anda misalnya telat bayar di Akulaku, nggak usah terlalu khawatir gitu loh. Yang penting ini bukan unsur disengaja. Memang real kenyataan hidup Anda. Dan lagian sejak awal Anda itu sudah ikat dalam sebuah perjanjian. Apa perjanjiannya? Kalau Anda telat bayar, Anda akan dibebankan dengan yang namanya denda. Kalau Anda telat bayar, ya kan, nama Anda akan tercatat dalam skor kredit bermasalah. Ya sudah, terima hal itu. Itulah yang disebut dengan one prestasi, mengikat diri kan antara kedua belah pihak. Bagaimana Bang dengan caci maki debt collector? Ada caci maki debt collector dari Akulaku. Kalau ada boleh tunjukkan sama saya gitu loh. Mereka menyebutkan nama aplikasinya enggak? Ya, sejauh ini yang saya tangkap kalau dari Akulaku itu ya jarang mereka melakukan hal-hal seperti itu. Tapi kalaupun ada, itu belum saya temukan juga mereka yang berani menyebutkan nama aplikasi. Tapi kalau dengan teman-teman semuanya ada yang dari Anda, misalnya mereka mencaci maki, mereka menyebutkan nama Akulakunya, boleh kirim kepada saya melalui Instagram yang ada di layar Anda gitu loh. Biar kita viralkan, karena
No viral, no justice. Nggak ada solusi. Kalau nggak viral, nggak ada solusinya. Makanya butuh viral dulu, baru ada solusi. Ya, begitu ya buat teman-teman semuanya. Jadi nggak usah terlalu berlebihan soal FC, soal DC lapangan, soal kolektor wilayah. Karena aku laku ini adalah pinjol yang besar juga. Jadi teman-teman itu terkadang, bang, berapa sih total hutang yang akan dikunjungi, patokan hal itu nggak ada. Jadi teman-teman nggak usah menambah beban pemikiran sendiri. Lebih baik hari ini, kalau memang Anda mampu, selesaikan. Kalau kemampuan Anda itu hanya untuk pokoknya saja, negosiasikan. Karena itu satu-satunya solusi yang diberikan OJK. Anda melapor kepada otoritas jasa keuangan, bagaimana nih saya menghadapi pinjol misalnya gitu kan. Pasti OJK menyampaikan, yang hutang wajib dibayar dan selesaikan secara internal. Negosiasi, minta kekurangan denda dan segala macam. Pasti itu kan solusi dari OJK. Berarti menandakan kita bisa untuk menegosiasi pokok. Walaupun negosiasi pokok ini kemungkinan untuk di ACC itu hanya 20%. Tapi nggak ada masalah, kita berulang-ulang kali mencoba gitu loh. Karena cuma itu satu-satunya solusi yang disampaikan OJK. Apapun yang kita tanya sama OJK mengenai tentang galbay atau tidak mampu bayar, OJK pasti tekankan, langsung hubungi, ya kan, minta negosiasi. Berarti dalam hal ini solusinya dari OJK hanyalah negosiasi pokok. Jadi kalau ada teman-teman misalnya ingin melakukan pembayaran pokok di pinjol itu, ya sudah ikuti solusi OJK. Walaupun sudah banyak yang mencoba solusi-solusi seperti itu seringkali ditolak oleh pelaku usaha jasa keuangannya karena mereka tidak terima dalam hal itu. Tapi nggak ada salah kan? Siapa di sini yang sudah melapor kepada otoritas jasa keuangan tentang jahatnya pinjaman online, tapi OJK-nya malah mengarahkan untuk negosiasi secara internal? Siapa? Siapa di sini? Pasti ada. Anda menemukan jawaban seperti itu dari otoritas jasa keuangan, ya. Jadi buat teman-teman semuanya, saya berharap karena aku laku ini adalah pinjol yang besar, jadi orang-orang begitu ketakutannya berlebihan gitu loh. Tapi sadarlah buat teman-teman semuanya, bahwasanya Anda hari ini itu tidak mampu bayar. Ini bukan soal tidak mau ya, tapi tidak mampu. Anda sudah mencoba untuk berusaha, Anda sudah mencoba bekerja dan segala macam, ya, tapi kita apa boleh buat. Makanya dari itulah buat teman-teman semuanya, ini saya ingatkan juga buat Anda ya, karena kebanyakan hutang itu dibikin hanya untuk kebutuhan konsumtif. Jadi sebisa mungkin buat teman-teman semuanya, saya paham banget, mungkin perekonomian Anda tadi ya, perekonomian Anda terkadang kita untuk makan aja susah. Ya satu-satunya jalannya untuk kita bertahan hidup, kita bisa makan dan minum, ya harus ngutang gitu loh. Pada dasarnya orang kalau sudah ngutang untuk kebutuhan hidup, itu orang yang tidak punya uang sama sekali. Dan di sini juga lah terjadi tentang tim analis dari si pinjolnya, ya. Si pinjol harus meningkatkan layanannya mereka, ya kan. Layanan ini penting untuk menilai mana nasabah yang layak untuk diberi pinjaman dan mana yang tidak. Jangan sistem itu hanya melihat data yang ada, ya, tapi tidak mempertimbangkan bagaimana kemampuan mereka untuk membalikan dana. Akhirnya ketika menemukan nasabah yang macet, nasabahnya disalahkan. Padahal tim analis sejak awal tidak menilai tingkat kemampuan bayar ini. Jadi inilah yang harus dibenahi oleh pihak pinjol beserta OJK, begitu juga dengan pihak presiden juga, sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung kemarin. Kan ini yang diminta untuk menguji kelayakan. Layak nggak sih sistem ini? Layak nggak sih layanan dari pinjol ini? Karena masih banyak orang-orang ketika sudah meminjam, habis itu menyatakan tidak mampu. Meminjam menyatakan tidak mampu. Ya, kalau satu atau dua orang oke, tapi kalau hampir semua orang seperti ini, berarti ada yang salah dong audit data dari pinjolnya. Kenapa pinjol tidak menilai lebih implisit lagi, lebih tegas lagi, lebih jelas lagi gitu loh. Inilah yang harus ditingkatkan lagi supaya jangan makin banyak masyarakat dijebak. Kalau masyarakat ya mereka apa gitu loh, perut lapar perut mereka gitu loh, daripada mereka nggak makan sama sekali. Ya, ingat gak Bapak Prabowo pidato di dalam waktu acara G20 kemarin? Itu Bapak pidato dengan terang-terangan menyampaikan masih ada sekitaran 25% rakyat Indonesia kelaparan. Ya, itu menandakan apa? Berarti entahlah, teman-teman aja lah yang menilai gitu loh. Jadi saya berharap buat teman-teman semuanya, tolong tahan diri,
jangan sampai kita berhutang untuk hal-hal yang konsumtif, hal-hal yang sifatnya kebutuhan pokok seperti makan minum dan untuk biaya hidup keseharian. Jangan sampai gitu loh ya, apalagi untuk mewujudkan suatu keinginan yang jelas Anda akan kalah. Ingat, pinjol ini bunganya sangat besar, pemotongan biaya layanannya sangat besar, tenornya sangat singkat, dan ini tidak akan bisa menstabilkan ekonomi Anda. Bahkan iklan pinjol itu, dari pinjol itu pembayarannya ada yang per 15 hari atau per 14 hari Anda sudah melakukan pembayaran, dan pembayaran pertama nggak tanggung-tanggung, bayar pokok sekalian dengan bunganya, bayar kedua baru kecil ya. Jadi teman-teman, hati-hati dengan jebakan yang seperti ini. Itu aja yang saya ingatin, karena saya miris juga, makin kesini angka peminjam pinjol itu makin besar loh ya. Dan saya khawatir di tahun 2025 nanti, yang mana OJK menurunkan bunga pinjol, ini akan menjangkau dan memperluas lagi orang-orang yang ikut serta dimiskinkan juga dalam hal ini ya. Jadi tolong ya, kesadaran dari teman-teman semuanya, pinjol itu tidak berbahaya asalkan kita tidak meminjam. Oke, kalaupun memang Anda mendesak banget dengan dana, Anda butuh banget, tolong ditanyakan dengan kemampuan Anda untuk membalikannya. Jangan hanya disesuaikan dengan kebutuhan hidup Anda aja. Soalnya kebutuhan ini pasti akan banyak, tapi kemampuan kita belum tentu bisa untuk memenuhi kebutuhan tadi. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya. Yang jelas, untuk Anda yang galbay di aku laku, mau 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun, itu tenang. Tidak akan Anda diproses ke jalur hukum, tidak akan Anda dipenjara, dan kalau soal DC datang ke rumah, Anda tidak usah terlalu khawatir. Yang penting Anda pahami aturan-aturan dari OJK, mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan. Kalau misalnya Anda menemukan ketidaksesuaian di lapangan, tolong direkam video, karena zaman sekarang no viral no solusi. Jadi kita viralkan nanti dan kita videokan semuanya. Beginilah tindakan-tindakan pinjol-pinjol yang berizin OJK. Oke? Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.